Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'alah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Fakta Channel, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya, Abdul Azam, yang membersamai diskusi tema-tema yang diangkat oleh Fakta Channel pada hari ini. Di mana channel Fakta membahas isu-isu terhangat, membedah secara mendalam, dan juga memberikan sudut pandang Islam. Nah, hari ini setelah kita melihat ya pergantian menteri, maka akan ada pula pergantian kebijakan-kebijakan, termasuk di dalamnya dunia pendidikan. Nah, ini memang yang sedang terus ramai dan hangat dibahas ya, di mana sering berubah-ubahnya kebijakan pemerintah dalam kurikulum pendidikan bangsa. Apakah ini merupakan eksperimen yang tiada henti dan tiada menemukan pula tujuannya? Akan kemanakah generasi bangsa ini dibawa oleh pemerintah hari ini? Nah, kita akan bahas tema fakta dengan tema Deep Learning Forward. Nah, insya Allah sudah hadir bersama kita praktisi-praktisi pendidikan. Yang pertama ada Pak Ahmad Sastra. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya narasumber kita yang kedua ada Pak Yuwana Tri Utomo. Assalamualaikum Pak Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Suara saya Kita jelas sudah ya? jelas Pak Yuwana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, eh, langsung saja sebelum dimulai pemirsa fakta dimanapun Anda berada, silakan like video ini, share ke rekan-rekan sahabat kita semua, dan juga jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan ya, berupa komentar positif serta juga tanggapan. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah membuka banyak pintu kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja nih, saya ke Pak Ahmad Sastra dulu. Bagaimana nih melihat kebijakan kurikulum yang satu ini nih, di mana kurikulum Merdeka sebelumnya sedang gagah-gagahnya, ya hampir mau berjalan, tiba-tiba ada perubahan kembali. Nah, bagaimana nih dari Pak Ahmad Sastra melihat kondisi seperti ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Mas Amin. Azam dan juga Ustadz Yuwana Tri Utomo. Semoga sehat selalu kita ya. Dan terus bisa membersamai umat dan bangsa ini untuk betul-betul katanya pendidikan ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan mencerdaskan otak bangsa ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan jauh lebih luas ya. Tapi kalau kita lihat kan apa namanya usaha-usahanya itu tidak berorientasi kepada kehidupan itu sendiri kalau kita lihat ya. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua itu eh, saya sepakat tadi Mas Azam memberikan prolog ya tentang eksperimen ya. Jadi kalau kita coba lihat memang ya dari perubahan-perubahan kebijakan dan atau kurikulum, kemudian dihubungkan dari asas ideologinya yang kemarin Ustadz Juwana sempat menyinggung ya, maka kita bisa menyebutkan bahwa sepertinya memang sebagaimana juga rakyat itu peserta didik itu dijadikan semacam objek eksperimen gitu loh, objek eksperimen. Nah, mungkin lebih dari itu ya karena kebijakan itu kemudian apa namanya didasarkan oleh politik pendidikan yang sebenarnya juga nggak jelas juga ya bentuknya nggak jelas gitu. Kalau asasnya sudah jelas sekuler, tapi eh, misalnya tentang latar belakang menteri juga itu berpengaruh gitu ya. Nah, eh, saya dari situ sih melihatnya ya kalau saya sudah membaca ya dari kebijakan itu secara umumnya aja karena ada beberapa informasi, ada berita gitu ya. Memang belum begitu jelas, hanya disindir soal bahwa
pendidikan atau pengajaran itu tidak sebatas hafalan gitu ya. Itu kata Pak Menterinya kan begitu. Padahal itu kan ucapan itu kan juga tidak langsung ada dasar di lapangannya juga ya. Apa benar di Indonesia sekarang ini hanya sebatas hafalan? Itu kan juga tidak ditopang oleh data-data yang muncul gitu ya. Nah, terus kata Pak Menteri juga kan bukan hanya sekedar hafalan, tapi juga harus sampai kepada pemahaman dan pengamalan. Kan bahasanya kan seperti itu ya. Nah, eh, kalau kemudian kita lebih serius dikit juga tentang istilah ini, kan sebenarnya istilah ini kan sebenarnya berhubungan dengan perkembangan IT kan sebenarnya ya. Deep learning itu kan sebenarnya metode pembelajaran yang belajar dari perkembangan artificial intelligence itu kan sebenarnya. Artificial intelligence itu ada namanya um, machine learning gitu ya, mesin kecerdasan yang sekarang itu apa yang disebut dengan contoh ininya ya, contoh produknya itu misalnya ChatGPT 3 dan 4 itu di mana di situ masih data itu kita dapatkan berdasarkan intervensi manusia ya. Jadi kalau ChatGPT kan kita Mas Azam itu kan harus ngetik dulu ya, harus nanya dulu, nanti dia akan memberikan penjelasan gitu ya. Itu kan berdasarkan data yang dimiliki oleh mesin ini kan ya. Tapi kan sebenarnya itu ada perkembangannya ya, walaupun kalau dilihat dari sejarahnya dari tahun 1956 ya sampai 1980 ya, kemudian muncul deep learning itu kan. Jadi ini sebenarnya teori lama juga yang kalau kita kembalikan kepada muasalnya gitu ya, itu sebenarnya tentang bahwa pasca mesin kecerdasan itu ada namanya deep learning di mana data yang super besar gitu ya, big datanya super besar dan tidak perlu lagi intervensi manusia, tetapi cukup misalnya memberikan meninput gambar misalnya gitu. Dari input gambar itu mesin kecerdasan itu langsung bisa mengidentifikasi karena di dalamnya itu ada apa namanya istilahnya mesin itu secara apa namanya berlapis gitu ya, berlapis-lapis-lapis sehingga dia bisa mengidentifikasi gambar itu sampai punya akurasi yang sangat tinggi. Jadi bukan lagi manusia yang mengintervensi, tapi mesin itu sendirilah yang kemudian bisa mengidentifikasi, bahkan seolah-olah kan jadi bisa berpikir, menganalisa, kemudian mengidentifikasi, menganalisa, mungkin menyimpulkan itu oleh mesinnya itu sendiri. Nah itu kan uh, upayanya di dalam sejarah itu kan banyak sih tokoh-tokohnya ya. Itu kan dengan satu pertanyaan sih sebagai otak manusia kan itu dari situ kan pertanyaannya itu ya. Bisa nggak sih mesin itu dibuat seperti otak manusia gitu kan? Nah, sementara otak manusia ini memang belum ada sih yang menandingi ya karena ini kan ciptaan Allah ya. Di mana di dalam otak itu kan ada miliaran jaringan gitu ya di dalamnya itu yang memang bukan hanya berlapis ya mungkin berlapis-lapis di dalam otak manusia itu kan yang kemudian itu bisa orang kemudian bisa memahami juga bisa menganalisa juga bisa mengidentifikasi juga gitu otak manusia itu sebenarnya lebih canggih lah dibanding mesin kecerdasan yang sekarang ini mengenalkan deep learning walaupun ini teori lama gitu ya. Artinya apa? Artinya di sini sebenarnya secara istilah ya, itu mungkin tidak jadi persoalan. Oke, kalau menurut saya, jadi secara istilah itu nggak jadi persoalan dan mungkin juga hakikat pendidikan tuh memang seperti itu gitu. Nah, mungkin problemnya nanti di asas asas pendidikan yang mungkin Ustaz Yuwana nanti akan menyampaikan itu lebih detail ya. Saya cuma ingin memberikan prolog bahwa uh, di
dihubungkan nanti dengan sistem pendidikan gitu ya, atau kebijakan pendidikan yang itu belajar dari proses evolusi ya, perkembangan teknologi, berarti ini ya prolog aja. Ini berarti sebenarnya eh, apa ya, tradisi ilmu di dalam Islam itu sebenarnya ya deep learning itu sebenarnya. Jadi eh, kan ini kan kita bisa mulai dari konsep berpikir kan sebenarnya ya. Apa sih itu berpikir gitu. Jadi kalau deep learning itu harus memulai dari situ. Jadi apa itu berpikir? Bagaimana berpikir? Jadi harus dimulai dari definisi berpikir gitu. Nah, berpikir itu sendiri nanti kan ternyata macam-macam juga kan, berpikir sekuler, berpikir liberal, berpikir mana macam-macam lah, berpikir itu kemudian menghasilkan ilmu yang macam-macam juga kan ya. Nah, karena itu kalau menteri sekarang itu memang serius dan beliau itu kabarnya dari pesantren juga gitu ya dulunya gitu ya. Maka penting juga kemudian melirik bagaimana tradisi ilmu di dalam Islam ya. Tradisi ilmu di dalam Islam eh nanti mungkin kalau detailnya mungkin Ustaz Yuwana ya, saya coba yang umumnya dulu bahwa secara konseptual di dalam Islam itu ya, yang namanya ilmu itu kan dia ada di level 3 ya. Level satu itu kan namanya akidah gitu ya. Namanya akidah tuh. Akidah itu adalah keterikatan manusia dengan Allah. Ini sangat relate dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ya. Misalnya ilmu itu mendekatkan kepada Allah. Coba bayangkan konsep di dalam Islam itu ilmu itu mendekatkan kepada Allah. Nah, ilmu sekuler itu kan menjauhkan dari Allah kan gitu kan ya. Mendekatkan kepada Allah. Islam itu di dalam Islam itu artinya apa? Artinya yang pertama-tama harus diajarkan kepada siswa itu mestinya adalah idroksilabilahnya, hubungan dia, posisi dia sebagai manusia di hadapan Allah, mungkin dengan konsep hamba Allah, dengan konsep khalifatullah, khalifah di muka bumi. Dimulainya dari konsep hamba Allah dulu. Berarti sama tuh dengan pemikiran Muhammad Iqbal ya tentang apa namanya konsep ego yang namanya mukmin. Jadi pertama-tama pendidikan tuh harus dimulai dari akidah dulu. Ini juga apa namanya konsepnya Imam Al-Ghazali itu kan ada tentang hierarki ilmu itu ya, fardu ain, fardu kifayah. Nah, fardu ain itu salah satunya adalah akidah, itu yang melahirkan keimanan seseorang. Nah, ini menjadi penting karena akidah itu kemudian melahirkan apa yang disebut dengan adab. Adab tuh berarti kan perilaku-perilaku yang dihubungkan dengan keterikatan dia dengan Allah. Nah, dari adab inilah muncul yang namanya ilmu. Artinya misalnya kayak bagaimana menghargai guru, bagaimana menghargai buku, bahkan ya di dalam Islam tuh kitab itu dihargai betul ya. Meletakkan kitab juga ada caranya. Ah, kan beda dengan hari ini bagaimana siswa itu malah justru tidak menghargai guru, guru malah dilaporkan ke polisi. Ini kan boro-boro deep learning dalam arti yang sesungguhnya ya. Dari adab itu lahirlah ilmu, artinya ilmu itu dicapai dengan proses yang namanya adab. Bagaimana mendengarkan guru, bagaimana menghargai guru, bagaimana mendoakan guru, bagaimana menghargai kitab-kitab. Luar biasa di dalam Islam. Ada di Ta'lim Ta'lim ya, Syekh Azhar-Nuji itu begitu indah menggambarkan relasi antara guru dan murid. Dan itu kan untuk mendapatkan ilmu, ya untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 kan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi ilmu itu bahkan dihubungkan dengan derajat, dengan kemuliaan. Ini nggak ada di dalam pendidikan sekuler. Nah, yang terakhir itu dari ilmu ini yang kemudian didapatkan berdasarkan adab dan akidah, muncullah yang disebut dengan amal. Maka al-adab, al-akidah qoblal adab, al-adab qoblal ilmu, al-ilmu qoblal amal, gitu kan. Nah, amal di sini tentu bukan sekedar, kalau amal dalam arti perbuatan kan sudah ada di adab, tapi amal dalam arti di sini sebenarnya adalah perwujudan, gitu, perwujudan dari
orang-orang berilmu. Apa itu? Kalau kata Imam Al-Ghazali kan ilmu itu ada dua, ilmu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Nah, ilmu secara umum tentu nanti hubungannya dengan peradaban. Nah, yang bermanfaat itu apa? Yang bermanfaat itu adalah yang mendekatkan manusia kepada Allah, gitu kata Imam Al-Ghazali. Berarti ujung dari pendidikan itu sebenarnya adalah lahirnya generasi yang mewujudkan peradaban yang mendekatkan kepada Allah. Bukankah ini adalah sebuah gambaran peradaban Islam yang ditopang oleh dulu ya ilmuwan eh, apa namanya generasi satu ya para sahabat, kemudian para tabiin, kemudian para ilmuwan itu lebih dari sekedar deep learning yang sekarang sedang rame ini. Yang sementara sekarang ini yang deep learning yang sekarang ini saya belum bisa membaca apakah akan ditopang dengan asas Islam ini karena menterinya itu dari pesantren misalnya atau hanya akan melanjutkan aja sistem pendidikan sekuler hanya tambal sulam aja. Kalau kemarin itu hafalan, sekarang harus lebih memahami lagi, lebih melaksanakan lagi. Melaksanakan apa? Memahami apa? Ilmu yang diberikan itu apa? Apakah benar ilmu yang diberikan itu sudah dimulai dari akidah? Atau ilmu itu nanti hanya dihubungkan dengan misalnya science gitu, sains dan teknologi harus dipahami, kemudian nanti diwujudkan dalam bentuk produk-produk sains. Nah, ini sebenarnya nanti menjadi tidak berarti apa-apa kalau ini tidak serius dibangun berdasarkan basis keilmuannya itu, gitu, Mas Azam. Ini untuk pengantar aja ya, untuk pengantar aja. Respon saya kira-kira seperti itu, walaupun nanti saya coba akan lebih detail lagi untuk mau ke arah mana sih sebenarnya dengan deep learning ini yang ini sebenarnya teori lama juga sebenarnya. Itu Mas Azam, sementara. Ya, Allah, terima kasih Pak Ahmad Sastra. Jadi memang setelah sebelumnya digandang-gandangkan tentang pentingnya karakter ya, maka disuruh untuk menghafal dan lain sebagainya. Sekarang ini era AI, artificial intelligence, kita menggunakan mesin kecerdasan yang lebih modern ya. Namun perubahan ini yang biasanya memang diumumkan ya, nggak pernah absen gitu ketika ada pergantian kurikulum, media-media semua memberitakan. Namun sekali lagi yang jadi korban terkadang guru-guru ya bahkan sarana belajar di desa-desa itu yang bahkan masih sering kita dengar belum ada listrik, ya kan? Nah, belum memungkinkan. Nah, ini gimana kira-kira nih Pak Ahmad menanggapi fakta tersebut? Ya memang sebenarnya sih kalau meskipun istilah ini berangkat dari evolusi perkembangan sains ya, tapi sebenarnya deep learning di dalam Islam ya sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan teknologi itu sendiri sebenarnya aslinya, tapi berhubungan dengan tradisi keilmuan dan juga hierarki ilmu sebenarnya aslinya itu seperti itu gitu. Itulah kenapa di dalam Islam itu yang namanya masih anak-anak tuh apa yang harus diajarkan kepada mereka ketika remaja apa ketika di perguruan tinggi itu apa bahkan sains itu sendiri dikembangkan di dalam Islam itu di perguruan tinggi tapi sains yang secara aksiologisnya itu jelas gitu untuk apa untuk kemaslahatan umat untuk peradaban Islam bukan bukan teknologi yang hari ini sekuler maka ada kritik juga kan tentang deep learning ini kan ada kritik juga bahwa jangan sampai perkembangan artificial intelligence ini juga melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu kan aksiologinya kan ya itu kan ada kritik juga tuh akhirnya karena faktanya kan perkembangan teknologi sekarang ini juga menabrak etika menabrak nilai-nilai kemanusiaan bahkan juga agama kan gitu ya. Penggunaannya juga dari aksiologi dari niatnya juga kadang hanya untuk kapitalisme aja makanya kayak AI itu kan ditopang oleh ini konglomerat-konglomerat Amerika kan ya kayak ChatGPT itu kan di balik itu ada para kapitalis kan ya. Nah, sebenarnya deep learning dalam arti yang sesungguhnya kalau kita hubungkan dengan tradisi keilmuan Islam itu tidak berhubungan langsung dengan teknologi ini enggak. Teknologi itu justru hanya bagian kecil dari
apa yang akan dihasilkan oleh deep learning ini, tapi teknologi yang seperti apa gitu, teknologi yang membawa manfaat sebenarnya itu hanya di ujungnya aja. Berarti kan kalau pakai teorinya Imam Al-Ghazali kan harus ada satu perombakan yang sangat-sangat fundamental terkait dengan eh, hierarki ilmu. Coba bayangkan sekarang tuh anak TK mau dikasih matematika, anak SD sudah bawa buku sekian puluh sampai jalannya miring, isinya matematika, fisika, kimia, misalnya gitu ya kan. Nah, itu kan secara hierarki aja udah nggak jelas. Nah, perguruan tinggi juga nggak jelas. Akhirnya di perguruan tinggi juga nggak menghasilkan teknologi canggih juga. Buktinya kita punya perguruan tinggi pertanian misalnya, lah berasnya malah impor gitu kan. Ini kan sebenarnya ada kesalahan luar biasa besarnya di mana ilmu itu secara hierarkis itu tidak dibangun. Akhirnya ya orang bingung juga, berat juga tuh sekolah jadi berat banget bukunya. Anak SD bisa bukunya tuh 200 halaman, 300 halaman, tulisannya kecil-kecil. Nah, tapi itu kan ditulisnya itu secara parsial aja. Yang namanya penerbit-penerbit buku itu kan ya semau-mau dia aja. Dari pemerintah ada kebijakan ini langsung berlomba bikin buku yang kemudian dijual, ditawarkan ke sekolah-sekolah kan. Akhirnya anak sekolah SD aja mungkin ngeluarin duitnya 1.700.000 misalnya, bawa buku sekian. Ah ini apa sih gitu loh, ini tuh apa gitu. Jadi nggak gampang sih, nanti Pak Menteri juga cuma 5 tahun misalnya, kalau 5 tahun itu tidak membongkar secara fundamental, walaupun anggaplah di sisi pendidikan dulu deh, walaupun pendidikan itu kan bagian dari sistem negara kan ya, tapi kalau anggaplah sistem pendidikan aja dulu misal, apakah bisa Pak Menteri itu membongkar keseluruhan sistem pendidikan di negeri kita ini berdasarkan teori-teori yang benar, yang dari Islam, di mana tradisi Islam itulah sebenarnya akan memberikan harapan yang luar biasa sebenarnya. Apa sih yang nggak bisa dicapai dengan pendidikan Islam? Coba bayangkan itu. Hafal ya, ada yang umur 6 tahun juga hafal Quran 30 juz juga banyak. Di zaman dulu ulama-ulama juga hafal. Terus nanti masuk perguruan tinggi itu adalah melahirkan sains dan teknologi yang bermanfaat. Bukankah itu juga yang diharapkan banyak orang, termasuk di bangsa ini? Kemudian juga bagaimana sakofahnya, ya kan? uh, Bagaimana juga Islam mengantarkan tentang bagaimana proses berpikir yang benar gitu. Maklumah sabikohnya itu harus sempurna, harus benar, sehingga melahirkan cara pandang yang benar, worldview yang benar. Dia tahu betul posisi dia sebagai hamba Allah, tahu betul posisi dia sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang bahkan misi Islam itu memberikan rahmat bagi alam semesta. Siapa aja, jangankan orang non-muslim, hewan-hewan tumbuhan aja dapat rahmat dalam Islam itu. Nah, apakah pertanyaannya nih, Mas Azam nih, apakah Pak Menteri itu berpikir seperti yang kita diskusikan sore ini apa enggak? Itu kan masalahnya. Kalau enggak tuh gimana tuh? Kita mau diskusi 100 kali ya, setidaknya ya setidaknya memberikan inspirasi lah ya. Tapi ya eh, mungkin kita lihat dulu. Saya akan melihat juga beberapa waktu ke depan sih memang sebenarnya mau ke arah mana sih kebijakan baru ini yang saya lihat di mana di daerah-daerah terpencil itu ya, itu kurikulum merdeka juga belum nyampe tuh, Mas Azam, belum nyampe, pelatihannya belum nyampe, mungkin udah kehabisan anggaran kali kan, anggaran dipotong lah, sekarang udah ganti lagi. Gimana ini? Ini ya Allah, ini memang saya ini kan di kampus tuh ngajar filsafat pendidikan Islam ya. Saya membaca banyak literatur itu memang pendidikan ya dalam dalam perspektif filsafat itu adalah salah satu aspek yang paling rumit di dunia itu adalah pendidikan. Kalau yang lain itu ya susah, tapi paling susah adalah bab tentang pendidikan ini. Karena berhubungan dengan hampir semua aspek di dunia ini kan memang dimulai dari pendidikan, bahkan Rasulullah itu kan innama bu'ithu mu'aliman. Tapi kan kita bisa belajar sebenarnya bagaimana Rasulullah itu mendidik gitu ya, mendidik umat itu yang kemudian sampai 1.300 tahun lahir peradaban dunia. Ini deep learning yang sesungguhnya yang hakiki dengan asas yang benar.
Nah ini Pak Menteri harus nanti kirimkan aja nih Mas acara ke siapa yang Pak Menteri biar sampai ini saya sempat ketemu beliau tapi nggak banyak waktu beliau jadi nggak bisa banyak ngobrol juga. Bahwa beliau itu saudara kita seorang Muslim dari pesantren semoga betul-betul ya bisa melirik dan meyakini Islam ini sebagai asas pendidikan yang kelak negeri kita ini bukan hanya maju tetapi juga mulia gitu. Itu Mas Azam. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Mas Asra ya. Artinya memang tidak terfokus pada sarana-sarana yang ada, tapi kita betulkan dulu ya dari mulai hierarki keilmuan dan lain sebagainya. Ibarat mau membangun suatu bangunan, mana yang duluan untuk diletakkan gitu kan. Ya pondasinya dulu. Gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ahmad Sastra. Selanjutnya ke Pak Iwana ya. Eh, Melihat tadi ya kalau memang betul-betul ingin melakukan deep learning ya, pembelajaran yang eh, bukan hanya ya yang meaningful lalu juga eh, teraktualisasi dan sebagainya dalam kehidupan ya dengan makna-makna yang terbayang. Nah, bagaimana sebenarnya apakah di pemerintah mengarah ke situ atau sebenarnya ada kita berbicara tadi sebagaimana yang dikatakan Pak Ahmad Sastra, kita di satu sisi ya satu sisi eh, dan pemerintah juga maksudnya juga berbeda. Nah, bagaimana nih Pak Iwana melihatnya? Baik, terima kasih Mas Azam ya. Ya, Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi syurah li sodari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Ustadz Ahmad Sastra yang saya hormati, Mas Azam dan pemirsa channel Fakta yang berbahagia. Saya mohon izin untuk menyampaikan paparan materi saya dengan slide ya. Sudah saya siapkan slide ini meski ketersambungannya dengan deep learning tadi juga wallahu alam karena apa maksud deep learning dalam konteks statement Pak Muti ya ketika ketika ganti menteri ganti kebijakan itu kan menimbulkan pertanyaan yang seperti Muktatul Kubro gitu. Sebetulnya ini untuk apa sih, dari mana, untuk apa, akan kemana itu nggak ketemu gitu loh. Sehingga pertanyaan deep learning itu forward, untuk apa, dari mana, dan akan kemana itu. Makanya kemudian saya berusaha untuk eh, menampilkan sajian ini dengan slide, semoga apa membantu ya, ada kemanfaatannya bagi kita bersama, termasuk para pemirsa sekalian yang berbahagia. Jadi saya kasih judul slide saya, Deep Learning Forward, Potret Buram Pendidikan Nasional, Bagaimana Pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya awali dengan Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ini ayat turun pertama kali kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau ummi, pada saat beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bahkan masyarakat yang ada di sekitar beliau juga dalam kondisi yang sama, sama-sama ummi. Kok tiba-tiba Rasulullah mendapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khitabur Rasul khitabun li ummatihi malam yarid dalilun yukhasisu bihi. Jadi perintah membaca ini meskipun sifatnya mufrad, sifatnya tunggal hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, namun para ulama sepakat bahwa khitabur Rasul khitabun li ummatihi. Khitab untuk Rasul ini agar Rasul membaca Iqra, bacalah,
itu sebetulnya khitabun li ummatihi, khitab untuk umatnya juga, sehingga kemudian kita bisa memahami bahwa perintah membaca itu bukan hanya pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 13-14 abad yang lalu, tapi juga khitab ini juga berlaku bagi kita, bagi yang mengaku umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kita, termasuk mungkin juga, kok mungkin termasuk Pak Muti juga, ya Allahumma amin, agar membaca dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita sambung-sambungkan membacanya dengan membaca yang deep learning, dengan membaca yang mendalam. Bahkan pembacaan yang yang ada di kitab tafsir itu ada, ini membaca teks sastra, apa membaca teks pemikiran, membaca teks politik, apa membaca teks hukum, itu ada panduan-panduannya. Nah, Iwan Filah rahmatullahi alaikum, yang saya siapkan pokok bahasan untuk kajian sore hari ini ada tiga topik, yaitu pertama, fenomena apa ini ya, fenomena-fenomena yang tadi sebagian disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sastra. Terus kemudian ternyata ini problem-problem sistemik gitu loh. Terus terakhir nanti bagaimana sistem pendidikan Islam sekilas akan saya sampaikan. Pertama, fenomena apa ini? Kalau kita lihat ya, hari-hari ini kita merasa sedih dan kaget ya, di tengah berbagai kemajuan fisik ya. Ada pembangunan jalan tol, ada proyek-proyek yang terus digencarkan warisan dari rezim Pak Jokowi kemarin. Ternyata banyak di antara generasi muda yang putus asa, kemudian mengambil jalan pintas, mereka bunuh diri. Nauzubillah min dzalik ya. Yang terakhir, seorang mahasiswa di universitas terkenal di Bandung lompat dari lantai 27 apartemen tempat ia indekos dan langsung tewas. Kejadian serupa dilakukan beberapa mahasiswa di berbagai universitas. Seorang guru dilaporkan polisi karena menjalankan tugas pendidikan di sekolah. Adanya kasus bullying, murid menantang guru, maraknya murid terlibat di kasus-kasus kekerasan, dan sebagainya. Belum kita lihat akses pendidikan yang sulit ya, biaya melangit, sarana prasarana, gaji dosen, ganti menteri, ganti kurikulum, dan sebagainya. Jadi ini fenomena-fenomena apa kira-kira ya? Itu. Padahal pendidikan ini adalah fondasi utama dalam membangun generasi yang beriman, yang berdaya saing, berakhlak mulia, dan tangguh menghadapi tantangan zaman. Namun kalau kita lihat realitas yang terjadi saat ini, justru menunjukkan buramnya sistem pendidikan di Indonesia. 11 tahun terakhir, 46,63% dari 2.112 kasus bunuh diri di Indonesia melibatkan remaja. Faktor utama tentu karena gangguan mental, diperburuk oleh tekanan akademik, pengaruh media sosial, dan ekspektasi keluarga. Data INAMS 2022 menunjukkan 1,4% remaja memiliki ide bunuh diri, 0,5% membuat rencana, dan 0,2% mencoba bunuh diri. Betapa seriusnya permasalahan kesehatan mental yang melanda remaja di negeri ini dan harus segera ditangani. Jadi memang problematik betul. Sekolah yang harusnya menjadi cerdas, yang terjadi malah stres. Harus mengerjakan tugas-tugas, PR, dan lain sebagainya. Tadi disebutkan oleh Ustadz Ahmad Sastra, anak SD masih usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun sudah disuruh membawa buku setebal 200 halaman, buku matematika, buku macam-macam yang eh, terlalu berat bagi dia. Kalau dimasukkan, kalau sehari itu ada 3-4 pelajaran gitu, kalau satu bukunya itu kisaran apa, setengah kilo, 1 kilo gitu, bisa jadi setiap hari membawa beban 5 kilo di pundaknya. Itu itu berat itu. Berat sekali bagi anak seusia 9 tahun, 10 tahun itu. Usia SD sudah membawa beban begitu. Belum tugas-tugas yang lain. Di sisi lain, tekanan dalam dunia pendidikan juga berdampak buruk pada pihak lain.
pada para guru ya. Mulai marak guru dikriminalisasi juga. Tadi dilaporkan juga, disampaikan juga oleh Ustadz Asma Sastra, malah dipolisikan. Nah, inilah fakta kelamnya pendidikan nasional saat ini. Sistem pendidikan terasa kehilangan ruh. Mau kemana negeri kita ini? Fadis pendidikan Indonesia itu. Jadi para pelajar kehilangan arah hidup, sementara guru merasa tidak dihargai. Jadi kehilangan identitas, kehilangan jati diri. Apa penyebab itu semua? Ini adalah dampak sistem pendidikan sekuler yang abai terhadap keimanan dan ketakwaan. Jadi diakui atau tidak, fakta pendidikan kita itu memang berlandaskan sekulerisme. Itu. Jadi sistem sekulerisme itu menunjukkan bahwa pendidikan itu hanya mengejar kemajuan duniawi saja, tanpa menanamkan tujuan hidup berbasis nilai agama, terutama Islam. Ya, padahal pendidikan adalah persoalan vital yang menentukan masa depan bangsa. Ketika pendidikan tidak berlandaskan keimanan, dampaknya adalah kerusakan moral generasi dan ancaman bagi keberlangsungan negeri yang mayoritas penduduknya adalah Muslim ini. Nah, Iwani Fila rahmatullahi alaikum, perlu diketahui ketika ideologi Islam diterapkan oleh negara, dalam hal ini oleh khilafah Islam, sejarah telah membuktikan keunggulan sistem pendidikan Islam yang mampu melahirkan peradaban unggul lebih dari 13 abad lamanya, lebih dari 1.300 tahun di bawah khilafah Islamiyah. Lahir pribadi-pribadi Islami dan menguasai ilmu pengetahuan yang luar biasa. Ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad, itu yang dari kalangan fuqaha, ada Al-Khwarizmi, ada Al-Jabbar dan lain sebagainya, Al-Ghazali dan lain sebagainya. Peradaban Islam bahkan menjadi mercusuar dunia. Pada saat itu Eropa dalam kegelapan. Nah, ilmu pengetahuan dari dunia Islam menjadi rujukan bangsa-bangsa lain pada abad pertengahan. Ini menunjukkan keunggulan konsep pendidikan berbasis Islam. 13 abad lamanya. Mengapa itu semua bisa terjadi? Karena keunggulan sistem pendidikan Islam didasarkan pada ajaran bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Ada dorongan keimanan dari dalam karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tolabul ilmi. Itu bagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi antara orang berilmu, orang beriman, orang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Perbedaannya dalam beberapa derajat itu. Jadi memang sistem pendidikan Islam itu kunci untuk pembentukan generasi yang beriman, bertakwa, dan mampu membawa peradaban mulia yang sejarah telah membuktikan selama 13 abad lebih tadi sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Sastra juga. Nah, Iwani Fillah rahmatullahi alaikum, dengan ilmu manusia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu juga bisa memberikan kemaslahatan bagi dunia, bagi umat. Dalam Islam, pendidikan itu tujuannya untuk mencerdaskan akal dan membentuk kepribadian Islami dengan pola pikir dan yang terikat pada Allah Subhanahu wa taala. Adanya idrok silah bilah, adanya akhlak mulia yang senantiasa ka'anna kata Allah fa ilam yastati fa innallaha yaraka. Seakan-akan kau bisa melihat Allah, kalau tidak mampu maka yakin bahwa pasti Allah itu melihatmu. Sehingga kemudian dengan adanya kesadaran idrok silah bilah tadi, seorang muslim, seorang mukmin yang beriman, yang berislam, dia memiliki kepribadian Islam, kemana-mana selalu senantiasa
merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran seperti ini, dengan pemahaman seperti ini, bagaimana mungkin kemudian dia mau korupsi? Bagaimana mungkin kemudian dia mau sampai bunuh diri? Apalagi dia tahu ada ayat yang melarang bunuh diri di Quran Surah An-Nisa ayat 29, sangat tegas sekali. Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian melakukan tindakan bunuh diri. Dan ini hukumnya haram bunuh diri itu. Sungguh Allah itu maha penyayang kepada kalian. Dia akan dengan memiliki idroksilabila, dia akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian terpancar darinya akhlak-akhlak yang mulia. Itu sehingga kemudian eh, akan berbuah manfaat, akan berbuah maslahat bagi umat manusia, paling tidak dari sekitarnya, kemudian sekitarnya sampai ke penjuru dunia. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Sistem ini juga menekankan, sistem pendidikan Islam ini juga menekankan penghormatan terhadap guru sebagai wujud kemuliaan ilmu. Dia ada cerita dulu setiap guru, ya ulama, eh, cendekiawan Muslim yang menuliskan kitab di era Umar bin Khattab kalau nggak salah, itu seberapa tebal kitab itu ditimbang, lalu kemudian diganti dengan emas. Itu bukti penghormatan pemerintah pada waktu itu terhadap jasa seorang guru ketika dia menulis buku, menulis kitab, seberapa berat timbangan buku itu, seberapa berat buku itu lalu ditimbang, kemudian ditukarkan dengan emas, dengan dinar tentu, dengan mata uang Islam pada waktu itu yaitu dinar. Itu. Belum lagi misal statement Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang mengatakan dia sanggup menjadi budak orang yang memberikan ilmu kepadanya meski hanya satu tetes saja. Meski hanya satu tetes ilmu, dia sanggup menjadi budak. Padahal kita tahu budak itu tidak memiliki dirinya sendiri. Budak itu dimiliki oleh tuannya. Dan tuannya kalau mau menjual belikan budak itu boleh, di dalam Islam boleh. Tetapi kalau kita lihat siapa gurunya Imam Ali karamallahu wajah? Tentu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi memang ilmu itu dalam konteks apa transaksional ya kalau kita apa berusaha empati pada pendidikan sekarang itu mahal, ilmu itu harganya mahal sekali. Kalau misalnya dibebankan kepada masyarakat biaya pendidikan selama ini seperti sekarang terjadi, ya rusak. Jadinya transaksional itu malah mengingkari mengingkari tujuan mulia pendidikan yang sesungguhnya, yang hakiki. Jadi kalau misalnya dibebankan kepada mahasiswa, kepada murid, kepada wali mahasiswa, pada wali santri misalnya, untuk membangun bangunan yang begitu megah, untuk membuat laboratorium, itu nggak mungkin bisa tertutupi oleh biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh wali mahasiswa, wali santri misalnya, nggak mungkin. Sehingga kemudian memang harus menjadi tanggung jawab negara, biaya pendidikan. Jadi tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan publik ya, pendidikan, kesehatan, termasuk keamanan. Bahkan juga kalau di dalam Islam, bukan hanya kebutuhan-kebutuhan publik yang sifatnya doruri, tapi juga kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya personal. Sandang, pangan, papan, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itulah memang ini problemnya problem yang sangat sistemik, problem yang bersifat sistem, jadi problem pendidikan, problem ekonomi, problem politik, problem hukum yang saling berkelindan, semuanya berangkat dari falsafah sekulerisme yang memisahkan kehidupan dari agama. Fasludini anil haya, memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga memang eh, untuk memberikan solusi, tawaran solusi ya, semoga Allah membuka hati para pengambil kebijakan
untuk menerima Islam sebagai mabda ini, eh, ya niscaya harus ganti rezim, ganti sistem, ganti sistem juga itu. Saatnya negeri ini memang menerapkan sistem pendidikan Islam, sistem Islam agar maju dan beradab, ya. Tapi perlu diingat, semua ini baru akan terjadi jika sistem bergeser. Sistem yang ada sekarang itu dicampakkan, dibuang. Sistem sekuler dibuang, dicampakkan, diganti kemudian dengan sistem Islam secara mutlak wajib diperjuangkan. Nah, Iwanifillah rahmatullahi alaikum, terkait dengan sistem pendidikan Islam, saya sampaikan poin-poinnya saja. Yang pasti Allah berfirman di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya apa? Manusia lahir procot, oek, 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 ya dari rahim ibunya itu dia tidak membawa tangan kosong. Dia membawa tangan kosong, tapi kemudian sesungguhnya dia membawa visi misi penciptaan, yaitu tujuan sang pencipta menciptakan dia itu apa? Itu harus disadari betul, yaitu untuk beribadah kepadanya. Dia kemudian sejak kecil, bahkan sejak dalam rahim, itu kan memang tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anaknya, menanamkan nilai-nilai keimanan, menanam akidah itu sampai kemudian dia lahir. Kullu mauludin yuladu alal fitrah ila anna abawaihi ayuhadiyanihi ayu nasironihi ayu majisanihi. Itu jadi setiap bayi yang lahir sebetulnya lahir dalam kondisi fitrah, kondisi, para ulama menjelaskan mensarah hadis ini, fitrah di situ maksudnya Islam, kondisinya Muslim. Hanya saja kemudian dalam proses, di proses kehidupan berikutnya dia berinteraksi dengan orang tuanya yang kemudian menjadikan dirinya itu Yahudi, apa Nasrani, apa Majusi, termasuk dalam hal ini juga menjadikan Islam. Maka kemudian penting bagi yang sudah lahir sejak kecil Muslim ini menyadari betul ini Muslim, keislaman kita ini keislaman karena warisan atau keislaman memang karena proses pencarian. Karena di era nanti jenjang balik, ya akil balik itu itu beban-beban syara, taklif-taklif syari itu wajib ditanggung sendiri itu. Makanya kemudian sebelum balik, karakter keislaman itu harus kuat pada diri peserta didik dan pada diri anak-anak, pada diri siswa-siswi itu. Karena disitulah kemudian ada pendidikan dasar di madrasah, ya pendidikan tinggi setelah pendidikan di madrasah. Dalam pendidikan dasar, pembentukan sasiah Islamiyah itu menjadi keniscayaan. Seseorang memang ketika masih sekolah, di usia SD sekarang ya, itu karakter buildingnya itu harus kuat ya. Belajar untuk menambah keimanan. Jadi belajar itu untuk menambah keimanan, bukan belajar untuk bermain-main, untuk bersenang-senang. Bersenang-senang boleh sih, boleh. Fitrah memang manusia suka sesuatu yang dia senangi. Tetapi perlu diingat di balik kesenangan yang kemudian dia main-mainkan dalam seharian itu harus ada proses yang memuatkan keimanan dia. Ya. Kemudian belajar untuk diamalkan bagaimana praktek sholat, bagaimana praktek praktek ibadah, doa-doa harian itu penting juga untuk dipraktekkan sampai pada tahapan proses terus kemudian dia belajar untuk mendapatkan solusi. Nah, disinilah kemudian pentingnya pendidikan tinggi. Kenapa? Karena butuh riset-riset ya untuk peneliti-peneliti menjadi pakar agama, pakar ulumuddin ya, sakofah dalam konteks ini maupun scientific scientist seperti kimia, fisika, nuklir, kesehatan dan sebagainya. Jadi munculnya problematika kehidupan yang sekarang itu serba kompleks ini memang dibutuhkan seorang mujtahid, bahkan mujtahid mutlak ya, untuk bisa keluar dari problematika yang sifatnya sistemik ini. Itu. Belum kalau kita bicara kurikulum ya, misalnya yang ada sampai sekarang ini kan ada pendidikan model pesantren, model sekolah, terus kemudian kalau kita kaji ya metode ilmiah dan metode rasional itu hampir-hampir
dunia pendidikan sekarang pun juga dikooptasi oleh Renaissance Eropa karena menjadikan metode ilmiah sebagai satu-satunya standar kebenaran. Semua harus diuji secara empiris. Ya, kasus apa perdebatan apa Ba'alawi itu menjadi pelajaran bagi kita untuk menguji secara nasab harus dengan ujian DNA. Padahal eh, ngono yo ngono tapi yo mbok yo aja ngono. Saya jawabannya keluar ini. Jadi kalau secara fikih kan justru malah anak zina itu misalnya ya itu dites DNA pun sekalipun anaknya dari si A itu anaknya dari si B, tapi hasil zina nggak sah, nggak bisa diakui sebagai apa, penerima warisan dan lain sebagainya dan sebagainya. Makanya kemudian sebetulnya selain ada metode ilmiah sebagai metode untuk mendapatkan kebenaran secara empiris, itu ada metode rasional, torikoh akliyah. Tadi yang sempat dijelaskan juga oleh Ustadz Ahmad Sastra, bagaimana ta'rif al-akli, ta'rif al-fikru, mawal fikru, mawal aklu itu. Akal itu apa? Berpikir itu apa? Disinilah penting kita ingat ya kata-kata ulama al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu adalah sebetulnya binatang juga, cuma bedanya kalau manusia itu binatang yang berpikir, sementara binatang tidak bisa berpikir. Sama-sama punya kaki dua, tentu manusia berbeda dengan ayam. Sama-sama punya mata dua, tentu manusia berbeda dengan domba dan lain sebagainya. Dan sebagainya. Perbedaannya ada di mana? Kalau tidak ngerti perbedaan posisi manusia dan binatang, di mana letak bedanya? Ya tentu berarti kan sama saja. Lalu maknahu itu gak ada maknanya sama sekali kalau nggak ngerti perbedaannya. Nah ternyata perbedaannya ada di an-natiq. An-nutqu itu dalam konteks lughah memang sering diartikan sebagai mampu berbicara, mampu berkalam, mampu berpikir di situ lebih jauh memang artinya berpikir di mana otak manusia mampu menyimpan maklumah sabikoh, mampu menyimpan memori, memorizing itu ada di otak manusia, sementara otak binatang tidak mampu menyimpan memori-memori. Disitulah kemudian pentingnya ilmu. Disitulah kemudian pentingnya apa informasi-informasi yang masuk ke dalam benak kita karena dengan ilmu itu seseorang akan menjadi paham, kemudian tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Sastra, kemudian menjadi adab, menjadi ilmu, menjadi amal, menjadi bi'ah, menjadi kebiasaan. Terus kemudian kebiasaan akan menjadi aturan yang kemudian menjadi peradaban juga. Itu terus kemudian antara taklim dan taskif. Nah, bagaimana proses talakian, bagaimana proses antara Haldoro dan Madaniyah, antara Mujtahid dan Polimed dan sebagainya dan sebagainya. Memang betul kalau disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sastra tadi problem pendidikan ini betul-betul sangat kompleks, sangat sangat apa eh, heterogen, sangat bermacam-macam itu betul sekali. Sampai saya punya inspirasi itu, wallah alam kebenarannya kita kembalikan kepada Allah. Hukum asalnya profesi itu hukum pertamanya adalah guru. Jadi semua profesi itu muncul setelah ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya nggak akan muncul profesi-profesi apapun itu. Itu. Wallah alam ini benar apa salah nanti biar ditaskih oleh Ustadz Ahmad Sastra. Benar, secara rasional benar itu berarti. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Nah, kemudian terakhir, imani fillah rahmatullahi wabarakatuh. Lalu di mana proses deep learning itu? Saya berusaha mengkaitkan saja. Deep learning itu ya kita mengetahui mana itu al ilmu dan mana itu asakofah. Jadi al ilmu wal ma'ariful ladzi yukhadu an tariqil tajarrubat wal mulahadot wal istisntaj. Jadi ilmu itu memang sifatnya saintifik ya, sifatnya empirical. Itu nah lebih khusus terkait dengan ilmu keislaman dalam hal ini adalah asakofah yal ma'ariful lati tukhadu an tariqil ihbar wat talaki wal istimbaut. Jadi tidak sekedar seakan menyampaikan statement seakan-akan menghafal itu klasik, menghafal itu ketinggalan zaman. Enggak juga. Kenapa? Karena karakter otak
manusia itu memang kalau nggak menghafal ya menganalisis. Jadi dua karakter otak manusia antara menghafal dengan menganalisis itu nempel pada diri manusia. Hanya memang mana yang lebih dominan, dominan menghafal apa dominan menganalisis. Itu sesuai dengan perkembangannya, kemudian termasuk dipengaruhi oleh lingkungannya, termasuk dipengaruhi oleh hadoroh atau apa mafahim-mafahim yang terkumpul di sekitar kehidupan si manusia ini. Makanya kemudian di kitab Suratul Badiah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu justru malah menawarkan metode Suratul Badihah ya, metode berpikir cepat yang kemudian itu yang bisa mengantarkan pada keberhasilan yang kalau bahkan kalau kata-kata wallahu alam ini lepas dari kontroversinya ya, Syekh Siti Jenar itu manunggaling kawula lan Gusti wallahu alam bisawab. Mungkin itu Mas Azam yang bisa saya sampaikan untuk pemantik diskusi kita pada sore hari ini. Wallahu alam bisawab. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Azam. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Iwana. Sudah cukup lengkap ya pembahasannya. Ternyata apabila kita ingin melakukan deep learning yang sesungguhnya, maka haruslah dengan Islam itu sendiri. Ya, karena Islam itu mengajak seseorang untuk berpikir dari yang paling dasar. Ya. Sejak dia lahir, dia membawa eh, visi dan misi penciptaan itu sendiri. Baik, ini karena waktunya sudah terbatas ya. Mungkin terakhir kita dengarkan closing statement dari Pak Ahmad Sastra dan ayo Pak Ahmad Sastra dulu silakan. Baik, sebagai closing statement ya, eh, kalau kita menjadikan objek kajian kita adalah bangsa ini ya, dengan sistem pendidikan yang ada, bahwa itu sebagai sebuah fakta gitu ya, maka memang perlu sebuah ikhtiar yang sangat luar biasa gitu ya. Saya menduga misalnya kayak SD apa STK itu di TK itu diajarkan matematik itu kan mungkin terinspirasi dari Turing itu ya, yang tokoh matematika dari uh, Inggris ya kalau nggak salah, yang kemudian melahirkan komputer itu kan ya, yang dia punya peran peran mengalahkan Jerman di Perang Dunia kan gitu ya. Tapi dia kan kemudian bermasalah dari sisi moralitas karena dia seorang homoseksual kan ya, yang akhirnya justru menjadi buronan yang dia mati di sampingnya ada apel itu ya, ya apel yang dimakan sedikit itu yang sekarang jadi apa, jadi simbol merek komputer itu ya. Artinya di situ ya, di barat itu sendiri ya, para ilmuwan itu kemudian banyak yang ateis gitu. Jadi kalau kalau kementerian itu kemudian mengarahnya ke sana dengan membawa ya, gagasan deep learning ini gitu ya, itu berarti ada kesalahan paradigmatik. Jelas ini juga nanti tidak juga akan memperbaiki bangsa ini karena deep learning hanya dilihat dari satu aspek aja yang namanya nanti ilmu dan teknologi. Makanya di apa namanya, di latar belakang perumusan apa peta jalan pendidikan 2035 itu memang latar belakangnya dimulai dari perkembangan teknologi, ya, pesatnya perkembangan teknologi dan tertinggalnya negeri kita dari teknologi itu sendiri. Kalau asasnya, kalau latar belakangnya ini, terus paradigmanya tadi yang dari barat, maka kebijakan deep learning yang diusung oleh Pak Menteri hari ini, saya harus katakan bahwa dia juga tidak akan memperbaiki bangsa ini, terutama dari sisi apa namanya peradaban di masa mendatang, karena ujungnya sekuler-sekuler juga gitu pada akhirnya. Nah, sebab itu karena kita ini negeri yang mayoritas Muslim ya, kita
ya kita memang betul tinggal di bumi Allah juga, terus Allah juga yang menciptakan manusia, Allah juga menjadi pendidik pertama Rasulullah, Rasulullah mendidik para sahabat, kemudian dan seterusnya, kemudian melahirkan peradaban mulia yang bahkan diakui dan menginspirasi Barat, maka seyogyanya pertama-tama tentu harus ada perubahan paradigmatik dulu ya, dan ini mungkin ada jangka panjang, artinya tidak cukup sebatas menteri Pak Menteri yang hari ini, tentu harus dilanjutkan berikutnya 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 dengan apa, tentu dengan paradigma Islam ini, jangan pernah ragu-ragu, al haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran datangnya dari Allah pencipta manusia dan alam semesta, Rasulullah diutus menjadi rahmat bagi alam semesta juga, maka fakta di negeri kita juga mayoritas muslim dan ini akan menjadi rahmat, maka harus dimulai dari transformasi paradigma di negeri kita ini yang kemudian akan menjadi asas pendidikan dan asas bangsa ini, negara ini nanti, sehingga nanti di situ akan uh, apa terrealisasi dengan nanti bagaimana bangunan akidahnya, bangunan adabnya, kemudian bangunan ilmunya, konstruksi keilmuan epistemologinya, terus apa namanya fardu ain, fardu kifayahnya, sampai kepada perbuatan, sampai kepada budaya, sampai kepada peradaban, itu nanti dalam jangka panjang akan bisa terwujud seperti itu. Tapi kalau salah arah lagi, salah paradigma, itu alih-alih mau memperbaiki, yang terjadi mungkin sebaliknya, guru tambah bingung, siswa tambah bingung, pengamat pendidikan tambah bingung, ya akhirnya menjadi negeri bingung aja kita ini. Gitu. Saya kira sementara ini semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ahmad Asra. Selanjutnya silakan Pak Iwana. Baik, terima kasih Mas Azam. Untuk closing statement saya nukilkan ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai masyarakat Indonesia yang beriman, wahai pejabat-pejabat pemerintah Indonesia yang beriman, wahai Pak Abdul Muti yang beriman. Ini termasuk khitabnya kepada kita semua yang beriman. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, secara totalitas, secara komprehensif, secara holistik dan integral menyeluruh. Dan ada ayat lain, afatuk minu nabi badil kitabi wa takfuru nabi bad, itu larangan untuk masuk Islam secara sebagian, untuk iman sebagian-sebagian. Jadi memang kita diminta oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ini secara totalitas masuk Islam itu secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan seton. Ketahuilah bahwa sekulerisme itu jalan setan. Ketahuilah bahwa demokrasi itu jalan setan. Ketahuilah bahwa kapitalisme itu jalan setan. Dan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Itu semoga dengan kajian kita pada sore hari ini, diskusi kita pada sore hari ini bisa sampai ke eh, ke stakeholder, pada semua kepada yang berkepentingan, untuk kemudian ayo kita kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Larilah kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun juga kita merindukan diatur dengan aturan-aturan syariat Islam. Tentu aturan-aturan syariat Islam ini tidak akan bisa tegak kalau tidak diawali dengan pemahaman-pemahaman Islam yang benar, yang lurus, yang yang
yang selamat begitu. Tentu pemahaman-pemahaman yang benar ini tidak akan ada juga kalau tidak ada pendidikan yang benar, pendidikan yang Islami, pendidikan yang sesuai dengan sistem pendidikan Islam sebagaimana tadi kita diskusikan. Dan tentu juga ini bermula dari dakwah kita pada sore hari ini. Begitu Mas Azam, terima kasih. Terima kasih Ustadz Ahmad Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ahmad Sastra dan Pak Yowana Triutomo, juga kepada pemirsa Fakta yang telah membersamai. Semoga banyak hikmah, insight, pembelajaran yang bisa kita ambil untuk perbaikan ke depan. Akhir kata saya Abdul Azam mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah membukakan pintu maaf untuk kita semuanya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.